Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Citra Revani Agustina, NIM 2021 11096, kelas manajemen B. Jawaban UTS Bahasa Indonesia. Pertanyaan pertama. Jelaskan berdasarkan temuan mahasiswa di lapangan, faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan. Berikan contoh kesalahan ejaan yang sering muncul. Kesalahan penggunaan huruf kapital. Contoh, pada kalimat Doni menyapu lantai, ini terjadi kesalahan penggunaan huruf kapital. Seharusnya D di sini itu diganti huruf besar. Jadi seperti ini. Doni menyapu lantai. Selain karena di awal kalimat, juga kata Doni itu juga nama orang, biasanya itu diawali dengan huruf kapital. Yang kedua itu ada kesalahan dalam penulisan huruf miring. Contohnya, Oryza sativa merupakan salah satu jenis tanaman yang mengandung karbohidrat dan menjadi makanan produk Indonesia. Kalimat tersebut salah. Karena apa? Karena di sini ada dari bahasa asing, Oryza sativa. Ini seharusnya itu ditulis dengan miring atau italik. Menjadi Oryza sativa, ini tulisannya miring, merupakan salah satu jenis tanaman yang mengandung karbohidrat dan menjadi makanan produk Indonesia. Kata Oryza sativa harusnya miring karena huruf miring digunakan untuk menjelaskan perbedaan. Selain itu juga karena di sini itu dari bahasa asing, bukan bahasa Indonesia. Yang ketiga itu ada kesalahan penulisan kata dasar. Contohnya untuk kalimat yang salah yaitu kucing memakan ikan. Jika untuk kalimat yang benar adalah kucing makan ikan, bukan memakan. Tidak ada kata tambahan me, tapi hanya menggunakan kata dasarnya yaitu makan. Karena jika kata-katanya itu kucing memakan ikan juga rasanya ambigu. Maka lebih enak itu terdengarnya itu kucing makan ikan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana langkah membedakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung dalam proses pengutipan? Jelaskan dan berikan contohnya. Langkah membedakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung dalam proses pengutipan. Yang pertama ada kutipan langsung. Kutipan langsung sendiri terdiri dari yang pertama kutipan yang tidak melebihi 4 baris atau kurang dari 4 baris. Contohnya, Ekarasi, dalam kurung Ekarasi tahun 2015, halaman 132 mengatakan bahwa seorang mengalami depresi mental ketika permintaan meningkat tetapi tidak dapat mengejar permintaan tersebut. Di sini setelah tahun penerbitan 2015 diberi titik 2 dan diberi spasi. Selanjutnya dilanjutkan dengan nomor halaman 132 ini. Selain itu juga dalam kalimat ini terdiri dari 2 baris saja. Makanya ini dinamakan kutipan yang tidak melebihi 4 baris atau kurang dari 4 baris. Yang kedua ini ada kutipan yang tidak melebihi 4 baris yang berbahasa asing. Contohnya adalah Gape tahun 1989 halaman 315 mengatakan bahwa setting out intentionally to expand our own word power is, of course, the most effective vocabulary building method. Penulisannya itu begini, seperti tadi, sini ada nama penulis, tahun penerbitan, dan dikasih spasi, terus dilanjutkan nomor halamannya, lalu mengatakan bahwa ini di sini kan ada bahasa asing, bahasa Inggris.
Sini kan ada bahasa asing, shutting out intentionally to expand to our own word. Sampai our is of course the most effective vocabulary building method. Ini penulisannya itu dimiringkan, karena ini merupakan bahasa asing, atau bukan bahasa Indonesia. Selanjutnya yang ketiga ada kutipan yang lebih dari 4 baris. Tentunya ini terdiri lebih dari 4 baris. 1, 2, 3, 4. Contohnya, Welle dan Werens tahun 1990, halaman 110 menyatakan, sastra mencerminkan dan mengekspresikan hidup. Pengarang tidak bisa tidak mengekspresikan pengalaman dan pandangan tentang hidup. Tetapi tidak benar kalau dikatakan bahwa pengarang mengekspresikan kehidupan secara keseluruhan atau kehidupan zaman tertentu secara konkret atau menyeluruh. Di sini sendiri terdiri tidak kurang dari 4 baris atau lebih dari 4 baris. Dan untuk penulisannya juga seperti tadi, sini ada nama penulis, tahun, dan juga ada nomor halamannya. Akan tetapi di sini itu ada spasi antara nama penulis yang menyatakan ini, itu spasinya adalah 1,5. Sedangkan yang bawah sendiri ini, spasinya itu lebih rapat, yaitu cuma 1. Sudah terlihat sangat jelas antara spasi ini dengan yang ini. Selain itu juga, dalam penulisannya, hurufnya itu yang atas ini lebih besar daripada yang bawahnya. Dan yang selanjutnya adalah dalam kutipan ada kata-kata yang berada di tengah kalimat dibuang. Contohnya yaitu gerak manipulatif adalah keterampilan yang memerlukan koordinasi antara lain mata, tangan, atau bagian tubuh lainnya. Yang termasuk gerak manipulatif antara lain adalah menangkap bola, menendang bola, dan menggambar. Asim tahun 1955 halaman 33. Sini maksudnya, kata-kata yang berada di tengah kalimat dibuang itu ini, ditandai dengan titik 3 ini. Di sini itu sebenarnya masih ada kalimat selanjutnya. Setelah tubuh lain itu ada kalimat selanjutnya. Dan yang nomor 5, dalam kutipan ada kata-kata yang berada di akhir kalimat dibuang. Contohnya suatu pikiran yang telah tersebar dengan luas sekali. Orang banyak menggambarkan buku-buku sebagai benda tak berjiwa, tidak efektif, serba damai yang pada tempatnya sekali, berada dalam kelindungan sejuk dan ketenangan akademis dari universitas dan tempat, Sani tahun 1959 halaman 7. Di sini juga ditandai dengan tanda titik 3. Tetapi ini berada di akhir kalimat. Yang tadi kan berada di tengah kalimat. Dan yang ini itu terakhir. Yang kalimat terakhir yang dibuang. Sebenarnya ini itu masih ada kalimatnya. Selanjutnya, di sini ada kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung sendiri terdiri dari yang pertama nama pengarang disebut terpadu dalam teks dengan mencantumkan nomor halaman. Contohnya Michel Du tahun 2016
halaman 27 berpendapat bahwa kecerdasan buatan merupakan suatu sistem yang di dalamnya terdapat entitas ilmiah yang berfungsi untuk memproses data eksternal secara cepat dan akurat. Di sini maksudnya disebut terpadu dalam teks dengan mencantumkan nomor dan halaman itu ini. Di sini ada nama penulis, dilanjutkan tahun, jangan lupa di spasi, dan ditambahkan nomor halaman. Yang kedua, ada nama pengarang disebut terpadu dalam teks tanpa mencantumkan nomor halaman. Contohnya, misal tahun 2016, membahas fungsi kecerdasan buatan yang di dalamnya terdapat entitas ilmiah. Di sini hanya terdiri dari nama penulis dan tahun terbitnya. Tidak ada nomor halamannya seperti ya, nomor 1. Cara membedakannya cuma seperti itu. Selanjutnya, yang nomor 3, nama pengarang disebut dalam kurung bersama tahun dan nomor halaman. Contohnya, kecerdasan buatan merupakan suatu sistem yang di dalamnya terdapat entitas ilmiah yang berfungsi untuk memproses data eksternal secara cepat dan akurat. Michel Du, tahun 2016, halaman 27. Yang tadi kan Michel Du-nya di luar kurung. Sekarang Michel Du-nya di dalam kurung bersamaan dengan tahun terbit dan halamannya. Dan yang nomor 4, nama pengarang disebut dalam kurung bersama tahun tanpa nomor halaman. Contohnya, menahan diri untuk tidak makan atau diet bisa mencegah obesitas. Dalam kurung A. Nugraha 1997. Di sini dalam kurungnya hanya terdapat nama penulis dan tahunnya saja. Nah, tadi kan ada halamannya. Nah, sekarang tidak ada. Selanjutnya, pertanyaan ketiga. Apa perbedaan dari biografi dan bibliografi? Jelaskan disertai dengan contohnya. Untuk biografi sendiri itu merupakan suatu cerita atau tentang riwayat seseorang yang ditulis oleh orang lain. Contohnya adalah cerita Raden Ajeng Kartini. Di sini bisa dilihat contohnya, biografi R.A. Kartini, pahlawan emansipasi wanita Indonesia. Biografi R.A. Kartini. Tokoh wanita satu ini sangat terkenal di Indonesia. Dialah Raden Ajeng Kartini atau dikenal sebagai R.A. Kartini. Beliau dikenal sebagai salah satu pahlawan nasional yang dikenal gigih memperjuangkan emansipasi wanita kala ia hidup. Dilanjutkan, mengenai biografi dan profil R.A. Kartini. Beliau lahir pada tanggal 21 April tahun 1879 di kota Jepara. Dari kelahirannya ini kemudian diperingati sebagai Hari Kartini untuk menghormati jasa-jasanya pada bangsa Indonesia. Dan masih di sini itu masih ada kelanjutannya lagi. Ini merupakan contoh dari biografi. Kita bandingkan lagi dengan yang selanjutnya itu bibliografi. Sedangkan bibliografi sendiri itu berisi tentang daftar buku atau karangan yang merupakan sumber rujukan dari contoh tulisan atau karangan atau daftar suatu subjek ilmu dan bisa dikatakan bibliografi suatu subjek ilmu. Maksudnya itu begini, seperti yang ada dicontohkan yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka itu terdiri dari beberapa nama-nama sumber yang digunakan dalam suatu karya. Contohnya yaitu seperti makalah. Di dalam makalah itu terdapat daftar pustaka. Makalah bisa didapatkan dari berbagai sumber seperti buku, internet, dan lain sebagainya itu dijadikan satu. Nah, ini dinamakan itu suatu bibliografi atau sebagai subjek ilmu atau sebagai sumber rujukan. Dan selanjutnya ada pertanyaan keempat, apa perbedaan makna antara kata pukul dan jam? Jika dilihat dari penggunaan untuk menunjukkan kata pergantian waktu, jelaskan disertai dengan contoh kalimatnya. Kata jam seharusnya untuk menunjukkan masa atau waktu atau jangka waktu. Contohnya, kami bekerja selama 8 jam sehari. Selain itu juga, kami melaksanakan pembelajaran secara daring dengan mata kuliah Bahasa Indonesia
seminggu sekali. Dan yang selanjutnya ada kata pukul. Kata pukul mengandung pengertian saat atau waktu yang tertentu. Contohnya, rapat itu akan dimulai pada pukul 13.00. Contoh yang lain, pelajaran mata kuliah Bahasa Indonesia akan dimulai pada pukul 10 sampai 12 siang. Selanjutnya ada soal nomor 5. Bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna. Jelaskan pernyataan tersebut dan apa kaitannya sistem bunyi bermakna dengan penggunaan bahasa. Bahasa memiliki makna yang dipergunakan oleh kelompok manusia dalam berkomunikasi. Dengan itu, kaitan atau hubungan antara sistem bunyi bermakna dengan penggunaan bahasa adalah dari beberapa kelompok manusia di berbagai daerah dengan bahasa yang beragam. Mereka menggunakan bahasa daerah masing-masing sesuai dengan pemahamannya, sesuai dengan maknanya, dan yang paling penting itu bisa tersampaikan dan bisa dipahami oleh orang lain. Secara singkatnya, dalam kita menyampaikan sesuatu ada maknanya tersendiri. Sebagai contohnya adalah kita bilang bahwa hari ini kita sangat lelah, hari ini kita lapar, kita belum makan. Itu kan menandakan bahwa seseorang harus tahu kalau kita itu sedang lapar. Jadi apa yang harus mereka lakukan atau apa yang mereka itu tahu apa yang kita rasakan. Jadi itu adalah salah satu fungsi dari bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi yang bermakna. Jadi bahasa itu bukan hanya sekedar untuk berbicara saja, tetapi itu dibalik semua itu ada maknanya tersendiri, ada maksudnya. Yang selanjutnya itu ada pertanyaan nomor 6. Mengapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda koma? Jelaskan disertai 5 contoh kesalahan tersebut. Kesalahan penulisan tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian. Misalnya, berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari ini bisa dilanjutkan berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari buku bahasa Indonesia, misalnya ya. Itu di sini kan ada berdasarkan hasil penelitian. Ini itu sebuah perincian, semuanya itu sebuah perincian. Sini tuh sudah penelitian, koma, pemikiran. Nah ini seharusnya itu ditambahi tanda koma sebelum kata konjungsi atau kata penghubung. Jadi dibacanya juga lebih enak. Berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari titik-titik. Dan yang kedua itu ada tanda koma dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikuti untuk membedakannya dari singkatan nama diri, keluarga atau marga, misalnya Indasari, sarjana hukum, sarjana ekonomi, magister. Setelah namanya Indasari ini seharusnya itu dibubui tanda koma. Baru dilanjutkan nama gelar akademisnya, singkatan gelar akademis. Ada S, H, titik koma, S, titik E, titik koma, M, titik M. Baru ini yang benar. Yang tadi salah, seharusnya itu diberi tanda koma begini. Jadi kan belum tanda komanya. Yang ketiga, tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat. Misalnya untuk itu penulis menyampaikan ucapan. Setelah kata untuk itu, ini seharusnya diberi tanda koma seperti itu. Jadi membacanya juga enak. Untuk itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih. Sebagai contoh seperti itu. Kalau begini tidak ada kata tanda komanya itu menjadi lebih cepat. Untuk itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih. Kan rasanya tidak kurang mantap. Nah, kalau diberi tanda koma kan menjadi penjelasan diri. Yang nomor 4, kesalahan penempatan tanda koma yang seharusnya tanda titik ditulis tanda koma.
Misalnya tombol bernomor lantai tujuan yang ditekan tersebut merupakan input yang menunjukkan. Jadi sini kesalahannya itu gimana? Tombol bernomor lantai tujuan yang ditekan tersebut, merupakan input yang menunjukkan. Kalimat selanjutnya apa? Jadi kalau tidak ada koma atau masih diberi titik, itu salah. Jadi ini kata merupakan itu merupakan apa? Kalau tanda titik kan begitu sih, merujuk pada yang mana? Kalau tanda koma kan jelas, berarti itu merupakan dari tombol bernomor lantai tujuan yang ditekan. Dan yang nomor 5 itu tanda koma dipakai sebelum tanda penghubung dalam kalimat majmuk. Misalnya sistem control open loops, yaitu sebuah sistem yang tanda koma itu dipakai sebelum tanda penghubung, kata penghubungan itu, yaitu. Jadi tanda komanya itu di sini. Sistem control open loop, yaitu sebuah sistem yang. Selanjutnya ada pertanyaan nomor 7. Apa perbedaan dari tanda titik 2 dengan titik koma? Jelaskan sertai 2 contoh penggunaan tanda tersebut yang benar. Tanda titik 2 dirangkai dengan kata yang mengikutinya atau melekat dengan kata sebelumnya tanpa spasi. Misalnya, saya yang bertanda tangan di bawah ini masih ada spasinya, ini itu salah. Yang bawah juga dapat disimpulkan sebagai berikut. Ini juga salah. Seharusnya itu langsung saya yang bertanda tangan di bawah ini sama dengan titik 2. So, titik 2 di sini. Kalau kurang jelas kita ganti warna. Di sini itu titik 2. Ini sudah jelas ya. Jadi tidak ada spasinya, langsung. Dan yang selanjutnya ada tanda titik koma. Dipakai pada akhir pemerincian yang berupa klausa, kalimat tanpa objek. Misalnya, sebuah langkah-langkah dalam suatu masalah yang dikemukakan seperti berikut ini. 1. Perancangan sistem kontrol menggunakan sensor elektronik. 2. Pembuatan hardware menggunakan microcontroller Arduino. Sebenarnya di sini dari mulai langkah pertama itu perancangan sistem kontrol menggunakan sensor elektronik itu diberi tanda titik koma. Dan baru dilanjutkan oleh langkah kedua. Langkah kedua juga kalau langkah ketiganya masih ada juga sini diberi tanda titik koma. Karena di sini itu tidak ada objeknya. Dan contoh yang kedua itu ada alat dan bahannya digunakan sebagai berikut. Ini seharusnya yang pertama 1 komputer, 2 sensor ultraviolet, 3 kabel. Seharusnya itu di sini juga diberi tanda koma, titik koma. Titik koma, tanpa spasi. Tujuannya apa? Supaya kita tahu itu yang bawahnya itu juga kelanjutan dari langkah yang pertama. Atau langkah yang sebelumnya. Dan selanjutnya ada soal nomor 8. Jelaskan mengapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Kesalahan yang sering terjadi saat penulisan huruf miring disebabkan oleh penulisan bahasa asing yang seharusnya ditulis miring tapi tidak ditulis miring. Misalnya kata real time. Real time ini kan dari bahasa Inggris atau bahasa asing ya, tidak bahasa Indonesia. Ini itu seharusnya ditulis menjadi real time dengan keadaan posisinya miring, bukan tegak seperti ini. Dan contoh yang lainnya ada control system. Menjadi control system menggunakan italic atau miring.
tulisannya miring. Dan ada lain juga open, download, juga ditulisnya itu miring. Intinya itu bahasa asing itu bahasa yang selain bahasa Indonesia. Itu dicetak miring semuanya. Terutama dalam seperti contohnya itu di karya ilmiah yang seperti skripsi, makalah, itu kan biasanya ada kata-kata dari kata asing kan. Itu juga harus ditulis atau diketik dalam keadaan miring. Dan soal yang terakhir yaitu jelaskan bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Kesalahan penulisan huruf konsonan. Huruf konsonan itu terdiri dari mulai huruf B, C, D, intinya itu selain huruf A, I, U, E, O. Kesalahan yang pertama adalah dalam penulisan huruf konsonan dipengaruhi oleh kata baku dan tidak baku. Misalnya, zaman menjadi zaman. Zaman ini yang salah. Tulisan zaman menggunakan C itu salah. Yang benar adalah zaman, pakai Z. Terus ada lagi otomatis, menjadi otomatis. Yang benar itu otomatis, pakai S, bukan pakai K. Dan ada lagi penulisan manajemen menjadi manajemen. Sini kan menggunakan G, manajemen. Menjadi pakai J yang benar itu, manajemen. Dan ada contoh lainnya yaitu relevan. Relevan itu penulisannya pakai V, bukan pakai F. Ini sulit sekali. Dan yang kedua itu terjadi pengurangan kata. Misalnya, menggunakan menjadi menggunakan. Di sini juga terlihat sekali. Yang benar itu G-nya ada 2. Sedangkan di sini G-nya itu kurang 1 ya. Menggunakan. Seharusnya mungkin yang dimaksud adalah menggunakan, tapi dalam penulisannya kurang G1. Yang selanjutnya ada ditembakkan, menjadi ditembakkan. Sudah beda, pengucapannya juga sudah beda. Seharusnya itu K-nya ada double, atau ada 2. Tetapi dalam penulisannya juga ada yang salah. K-nya cuma 1. Ditembakkan dengan ditembakkan. Sudah beda ya. Dan kata lainnya. Seharusnya itu N-nya ada 2. Lebih tebal bacanya. Yang ini ada lainnya. Itu salah. Dan yang ketiga terjadi penambahan kata. Kalau yang tadi pengurangan kata itu kurang huruf, sekarang penambahan kata itu kelebihan huruf. Misalnya khususnya. Di sini macamnya khususnya. S-nya itu double, itu yang salah. Yang benar itu S-nya cuma 1 sini. Yang lainnya ada continue, menjadi continue. Yang benar itu continue tanpa Y. Kalau sini kan pakai Y. Tapi tetap membacanya itu continue. Tapi tulisannya adalah continue. Dan selanjutnya ada kata tegak. Benar, kita membacanya itu tegak. Tapi di sini itu penulisannya salah. Seharusnya G-nya cuma 1. G-nya cuma 1. Tapi di sini dalam penulisannya itu G-nya ada 2. Oleh sebab itu salah. Dan yang selanjutnya, yang terakhir itu ada kesalahan penulisan huruf vokal. Tadi huruf konsonan itu kan selain A, I, U, E, O. Jadi huruf A, I, U, E, O itu dinamakan huruf vokal. Berkaitan dengan kata baku dan tidak baku, itu berpengaruh terhadap letak huruf vokal. Misalnya, resiko menjadi risiko. Benar kita membacanya adalah resiko, tapi penulisannya benar adalah risiko. Ini penulisannya benar. Meskipun kita membacanya adalah resiko. Ini salah. Terus ada kata lainnya, hakikatnya menjadi hakikatnya. Yang benar itu hakikatnya. Meskipun kita sendiri itu membaca hakikatnya. Nggak pakai E, tapi pakai I. Kalau sini tadi
nggak pakai I juga, nggak pakai E, tapi pakai I juga. Selanjutnya ada detail menjadi detail. Di sini itu memang bacanya itu detail, tapi di sini ada penulisan detail. Seharusnya yang paling benar itu pakai A, detail. Dan ada juga analisa menjadi analisis. Kata analisa itu sebenarnya sekarang itu sudah salah. Yang benar adalah analisis. Tidak pakai A tapi pakai is. Dan ada lagi kata derajat. Mungkin maknanya itu sama, tapi penulisannya itu kurang huruf E. Seharusnya itu pakai derajat. Juga ada lagi skema. Mungkin bacanya kita itu skema, tapi di sini ada tulisan skema. Mungkin lebih jelas, tapi penulisannya itu yang salah. Yang benar langsung SKEM. Begitu dari saya, cukup sekian. Saya Citra Revani Agustina. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.